Pemirsa, 4 bocah asal Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas di kolam pemancingan di Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Hutaim Baru, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Keempat korban ditemukan warga setelah mengapung di permukaan air. Suasana duka menyelimuti kediaman Soaidah Pohan di Desa Lubuk Raya, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga pecah ketika melihat jenazah 2 bocah kakak beradik, yakni Nur Laila 9 tahun dan Hafizah 6 tahun, sudah terbujur kaku. 2 kakak beradik ini ditemukan tewas di kolam pemancingan Desa Tinjoman Lama, Kecamatan Hutaim Baru, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Jasad kedua korban ditemukan warga dengan kondisi mengapung bersama 2 rekannya, Nova Sakinah 9 tahun dan Lamsiah 7 tahun. Kapolsek Hutaim Baru AKP Maruhum Panggabean menduga keempat korban datang ke lokasi untuk mandi. Namun naas, keempat korban diduga tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Yang pertama dilihat bapak itu pertama ada 2. Habis itu setelah dikasih tahu sama warga muncul 1 lagi. Kita perhitungkan yang mungkin masih ada korban lain. Memang betul, habis itu muncul lagi. Jadi 4 lah yang Jenazah keempat korban akan dikebumikan di tempat pemakaman umum di Desa Lubuk Raya, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran membantu melepaskan besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki bocah naas tersebut. Inilah upaya petugas pemadam kebakaran yang ingin melepas besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Sang bocah tak berhenti menangis saat digendong orang tuanya. Dengan menggunakan alat pemotong gerinda mini, petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki korban. Setelah hampir 30 menit, saringan besi berhasil dilepaskan dari kaki bocah. Jadi emaknya jemur baju, anaknya masuk ke dalam karena jemurnya di kamar mandi. Nah itu anaknya ikut masuk dalam, ternyata buka-buka itu kakinya dimasukin. Oh gitu. Keluarga korban pun mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah memberikan pertolongan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga saling ejek, pemuda di Situbondo tawuran petasan di area persawahan. Sementara di Jonggol dan Pondok Gede, Jawa Barat, sekelompok pemuda terlibat tawuran saat waktu sahur. Saling lempar petasan terjadi di area persawahan milik warga di Situbondo, Jawa Timur. Diduga tawuran petasan terjadi akibat saling ejek antar kelompok remaja dan terjadi saat dini hari menjelang waktu sahur. Tawuran petasan ini membuat warga melaporkannya ke polisi, namun polisi tak bisa berbuat banyak lantaran akses menuju persawahan yang sulit dijangkau. Kita akan lakukan penindakan, kita akan lakukan penertiban terhadap penggunaan petasan di masyarakat, karena ini sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat, apalagi di saat bulan suci Ramadan yang merupakan kekhusyuan dan ketenangan dalam beribadah. Aparat kepolisian berjanji terus melakukan patroli di titik rawan untuk mencegah tawuran petasan terjadi selama bulan Ramadan. Sekelompok pemuda juga terlibat tawuran menjelang sahur di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tawuran ini pun viral di media sosial. Sekelompok pemuda di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran. Ironisnya, tawuran terjadi jelang warga bersahur. Tawuran awalnya menggunakan sarung, lalu meluas dengan menggunakan tangan kosong hingga senjata tajam. Aksi tawuran yang sangat meresahkan warga ini viral di media sosial. Aparat gabungan polisi dan Satpol PP dibantu warga membubarkan tawuran. Sejumlah pelaku ditangkap beserta senjata tajam yang digunakan dalam tawuran.
Kasus tawuran ini kini ditangani Polsek Jonggol, Jawa Barat. Kapolda Metro Jaya melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan selama bulan suci Ramadan. Kapolda juga mengimbau remaja untuk berkegiatan di masjid, bukan di jalan, seperti konvoi kendaraan. Melarang kegiatan yang memiliki manfaat dan memiliki nilai ibadah. Yang saya larang adalah merusak kemuliaan bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Balap liar, membunyikan mercon, yang ujung-ujungnya tawuran. Ya, kalau bisa sekarang itu anak-anak muda ini bukan sahur di jalan, tapi kalau bisa dia melaksanakan ibadah di masjid. Itu yang menjadi tugas kita sekarang. Iktikaf, qiyamul lail, salat malam, tarawih, tadarus. Saya kira tempatnya itu kalau nggak di rumah, ya di masjid. Satpol PP merobohkan belasan rumah warga di kawasan Pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pemilik rumah histeris karena tidak ada ganti rugi bagi warga yang tergusur. Emak-emak ini histeris meratapi rumah mereka yang sudah 20 tahun mereka tempati, dirobohkan secara paksa oleh Satpol PP Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Biar dia bisa menyaksikan semua ini, tidak perlu Bapak Wali Kota sendiri yang mengangkut alat kaki. Mereka protes dengan membentang sejumlah tulisan bernada kecaman. Namun aparat Satpol PP yang mengerahkan alat berat seketika meratakan bangunan warga yang ada di kawasan Pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang ini. Total ada 16 bangunan rumah yang dirobohkan. Tidak ada ganti rugi dari Pemkot Pangkal Pinang kepada warga yang terdampak penggusuran ini. Pemkot juga tidak menyediakan tempat tinggal sementara bagi warga yang terkena gusuran. Sekarang kalau pemerintah nak merangkul kami, macam mana kami ke depan? Rumah tak ada, Pak. Tanah pun sepitak untuk kubur kita ada. Ha. Dari mana kami bisa diam? Kontrak kami nak bayar per bulan. Dari mana kami dapat duit? Kalau kami nak nyari dapat kais di dalam pasar padi ini. Sudah berapa tahun Bu Ibu menempati rumah ini? Sudah 20 tahun. Sementara itu, Pemkot Pangkal Pinang tidak memberikan tempat tinggal bagi warga tergusur ini karena warga mendirikan rumah di atas lahan milik Pemkot. Bangunan yang berdiri ini adalah di tanah ataupun aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Seperti itu. Jadi semua sebelum dilakukan eksekusi ini memang sudah kita lalui dan itu Sebelum dilakukan eksekusi, pihak Satpol PP telah melayangkan 3 kali surat teguran kepada pemilik bangunan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, warga tetap bertahan. Pemirsa, jika kota Mekah di Arab Saudi memiliki gerbang ikonik berbentuk Al-Quran, di Medan, Sumatera Utara ada masjid yang tidak kalah unik karena masjid ini berdiri tanpa kubah dan sebagai pengganti replika Al-Quran raksasa menjadi atapnya. Ada yang berbeda dari Masjid Al-Munawwaroh di pesisir kota Medan. Bila atap masjid biasanya bercirikan kubah, masjid di pintu masuk Pelabuhan Belawan ini justru menjadikan replika Al-Quran sebagai atapnya. Keunikan masjid yang selesai dibangun tahun 2020 lalu ini semakin kentara dengan tertulisnya 25 nama Nabi di dinding luar masjid. Selain terinspirasi pintu gerbang kota Mekah, masjid ini juga dihiasi corak khas Melayu kota Medan di pintu utama. Masjid seluas 280 meter persegi ini dapat menampung 2.200 jamaah. Kita masuk ke kota Mekah, gapura itu melambangkan Al-Quran. Nah, kemudian untuk Belawan, karena kantor pusat Pelindo yang awalnya di Krakatau Ujung pindah ke Belawan, maka direksi menginginkan ada satu hal yang fundamental, yang monumental, sehingga dibuatlah menjadi gerbang Al-Quran juga. Gitu. Meski telah digunakan sebagai tempat ibadah,
Namun kapasitas jemaah Masjid Al-Munawwaroh masih dibatasi terkait pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Saat menjalani puasa Ramadan, kondisi tubuh perlu dijaga dengan mengkonsumsi makanan bergizi seperti madu. Nah, kami akan ajak Anda ke desa wisata di Simalungun, Sumatera Utara yang memproduksi berbagai jenis madu pilihan. Inilah desa wisata berbasis madu yang berada di Desa Said Butu, Saribu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Uniknya penangkaran lebah ini berada di atas perbukitan di tengah hutan. Di lokasi ini terdapat ratusan kotak penangkaran lebah yang dikelola kelompok masyarakat binaan Bank Indonesia Pematang Siantar. Selama Ramadan, para petani lebah madu mengaku kewalahan karena tingginya permintaan masyarakat. Makanan kaya nutrisi ini kerap dijadikan suplemen pendongkrak stamina saat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah, dari dulu saya menginisiasi akan adanya desa wisata berbasis lebah madu. Ini dalam tanda kutip dianggap gila, tapi kemudian hari ini teman-teman di sini sudah banyak mengikuti. Kami sendiri di sini sudah punya sekitar 17 anggota resmi yang ada di grup. Berbeda dengan masyarakat yang ikut tapi tidak bergabung di grup. Yang 17 ini memang kami rawat dengan baik karena memang ini adalah fondasi kami dalam produksi madu. Di tempat ini Anda dapat menikmati madu multiflora, madu trigona propolis, dan madu akasia yang dibanderol dari harga Rp35.000 hingga Rp270.000. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.